Baik, palumpuh batang melapari pucuk manjelo akan jumpai di bawah orang kematipu. Sungguh pun ambo tegak berdiri bukanlah orang ceria pandai dibantinnya duduk dengan masipu. Bukan tabilang membelampai tabilang pendali perkuburan, bukan membilang tandonya pandai, membilang untuk kan disambahkan. Badia japun di Bakaulu penembak kapal di Muaro. Barilah ampun ambo di penghulu sambillah salam dengan bahasamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMK 1 Kinali Pasaman Barat. Seterusnya yang kami hormati anak-anak kami, adik-adik kami, siswa-siswi SMK Kinali Pasaman Barat. Dan yang berbahagia kaum muslimin dan muslimat, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, nikmat yang tak terhingga, terutama masih diberi kekuatan menjalankan ibadah puasa Ramadannya. Kan yulai puasa nak. Alhamdulillah. Lanan bara puasanya gini. Full. Banyak anak gua tuh. Selanjutnya bersalawat kita kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Karena berkat jerih payahnya kita selaku umat Islam telah keluar dari alam jahiliyah dan sekarang telah berada di alam Islamiyah yang penuh keimanan, berazaskan Al-Quran dan hadis. Demikian kita di dalam Islam. Anak-anak kami, siswa-siswi SMK Kinali, sebelum kita lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Ini boleh ya? Tadi lah disinggung oleh Ibu Anissa ya, Ibu Aisyah. Malum, alun kenal namanya kurang apa. Nama dan gelar kami adalah Namo Kiti Adrian Agus. Bukan lagi bulan Agus Pak, tapi ayah Agus atau mau Agus belakang. Kalau lainnya Oktober. Orang banyak bertanya kalau lah pakai Agus tuh, lainnya bulan Agus Pak ya tak. Lainnya Oktober, tapi namo gaib laki-laki Agus. Gala Datuk Kando Marajo. Kebetulan membawa gala sangku mulai dari waktu barale. Kami barale 2 kali Pak. Barale jadi marhulai sekali, besoknya langsung barale datua. Kalau di kampung Ambo di Bawan, Bawan itu itu Bawan tetangga Pak. Cuman kabupatennya beda. Apa di Kabupaten Agam, di situ Pasaman Barat. Kalau di Bawan tuh barale datua agak kadang-kadang segede badabihan kabau, paling kurang Jawi. Jadi latih agak barale Pak Ustaz. Seminggu jadi marulai saya.
Sabok 2 hari 2 malam lo balik dah tua kau. Jadi ambo mampu penghulu semenjak tahun 97. Alun-alun lagi gitu, enggak begitu. Dan secara singkat, alhamdulillah ini mulai dikaruniai anak, lali murah anak. Dan lah punya cucu baru. Posisi di kampung dek kerano awak nenek mama tentu membidangi adat dan budaya. Terakhir menjadi ketua kerapatan adat Nagari Bawang lah 2 periode. Walaupun kuliah pun tak tahu Pak, minta mundur tanggap. Tapi kini masih menjabat selaku ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kecamatan Ampin Nagari Kabupaten Agam. Kalau dulu double ketua kan iyo, ketua kami iyo lah. Jadi kita amolataan jabatan yang cie pun sebenarnya dimisioner, tapi dulunya diganti oleh aku punya mama malah di kecamatan tu. Sabok ada itu ganti baganti. Pada kesempatan hari ini izinkan kami sebenarnya bukan menyampaikan materi atau bukan maja kalau istilah di sekolahnya. Kalau nampak nak guru dan ya apa nak biasa maja. Tapi gini kita cuma berbagi. Kalau istilah gininya pun anak sharing. Masa orang medsos tidak tahu? Sharing ya. Jadi kita cuma berbagi. Betulan seperti yang disampaikan oleh Ibu Aisyah tadi, materi yang kita akan kita sampaikan pada hari ini adalah sumbang 2 balik, yaitu berbicara masalah adat alam Minangkabau. Jadi nanti kami mohon kepada kita sadonya, baik siswa-siswi kita maupun para majelis guru, mungkin bahasanya bercampur-campur. Ini tidak apa. Kadang-kadang bahasa awak, kadang-kadang bahasa Indonesia. Kalau ada yang tidak mengerti je bahasa awaknya, boleh ditanya langsung. Beliau bisa kita jawab je bahasa Indonesia. Yang tidak pandai apa bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa sama bisa tehnya senek-senek. Oke, baik. Kita masuk ke materi. Oke, berbicara adat alam Minangkabau, ada yang unik adik-adik, anak-anak kami. Orang Minang tuh mangkoknya cadiat, mangkok terkenal pandai manggale. Minang tuh terkenal dengan angka-angka. Apa tuh bangko? Sebelum kita masuk materinya ya. Minangkabau itu terdiri dari luak dan tigo, lareh dan duo, rantau dan salapan. Berarti tigo, duo, 8. Luak dan tigo, lareh dan duo, rantau dan salapan. Ikut tiba itu disimpang 2 balik. Tadi tigo, duo, 8 baru. Manonya luak dan tigo? Luak tanah data, luak agam, luak 50 kota. Manyo rantau dan salapan. Banyaknya ya, sesuai pak namanya 80. Siak Indopuro 9 Pucuk Jambi 9 Lurah, Rau 4 Tumpul, termasuk Pasaman Baratku, termasuk rantau dan salapan. Kita bukan di daerah luar. Itulah Minangkabau. Batiku Pariaman. Sadonya itu daerah rantau. Banyak bongko ya. Siapa mulai kepribadian orang Minang tahu Jonan Ampe apa aja baru. Tadi 328 ini Ampe. Ma Jonan Ampe. Lagi tahu? Saya sebuyan cece.
Rahasia. Terima kasih Bapak Ibu Majelis Guru. Kamu bangga dan salut kepada SMK Kinali yang masih mempertahankan seni budaya. Agak baca itu kita seketik Bu Isa, Pak Ustaz, Majelis Guru. Kami selaku orang budaya tentu sangat berharap melalui pendidikan, melalui sekolah-sekolah pendidikan budaya ini bisa kita ajarkan dari dini, kita tanamkan dari dini. Dulu di semasa pemerintahan SBY kalau tidak salah, di SMP, SD ada kurikulum budaya alam Minangkabau. Kami pernah diikut sertakan di Kabupaten Agam sebelum disusun oleh tim penyusun, sebelum dijadikan sebagai bahan kurikulum sekolah untuk mengevaluasi. Tapi sebenarnya pemerintahan awak Patang kalau tidak dulu itu lain. Ini ada sinyal balik ya. Dengan kurikulum merdeka kami berharap kepada pengambil kebijakan di Provinsi Sumatera Barat bisa menyusun kurikulum budaya alam Minangkabau kembali. Karena demikian, menurut kami di era globalisasi zaman kini, itu agak keluar Pak Ustaz, Pak Guru. Udah ibu sadanya mau disampaikan kepada pengambil kebijakan di bidang pendidikan. Salah satu penangkal arus globalisasi menurut pandangan kami selain kita perkokoh kekuatan di agama, salah satunya penyangga yang lain adalah bidang adat budaya. Kalau enggak, kita khawatir hanya sarantau. Jadi untuk program hari ini kami berterima kasih sekali pada Bapak Kepala Sekolah SMK Kinali yang telah menyusun materi, memasukkan, menyelipkan adat budaya seperti ini. Karena itu sangat penting dan sangat berguna bagi anak-anak itu, generasi muda itu nanti menghadapi kehidupan yang lebih lapang dan lebih luas, yaitu membaur dengan masyarakat di era modern dan era globalisasi ini. Kita lanjut. Tadi kata nanampe ya. Layak Pak. Orang Minang itu terkenal dengan sado nanampe, kato nanampe, ada nyampe lah. Ayo tahu dulu ada nanampe. Kalau tahu tidak? Apa sabuyan? Ada nanampe itu adat nan sawana adat, adat antar adat, alay. Adat istiadat, adat nanti adatkan betul. Kami main angko saja tadi dah. 3, 2, 8, ampe. Kini kita masuk ke undang 20, ada tahu? Angkonya baru. Undang 20 salah satu di dalamnya banamu undang salapan dan sumbang 2 balik. Baru kita masuk ke sumbang 2 balik. Undang 20 itu adalah undang adat dan dahulunya mengatur kehidupan seluruh masyarakat Minangkabau. Nanti namanya undang salapan, yaitu mengatur tentang pidana. Kalau bayangkan masa lampau di zaman pemerintahan adat, bahwa pemangku adat itu sekaligus penyelenggara pemerintahan, namanya undangan salapan itu. Ini tidak pemerintahan adat lain, tidak pemangku adat yang mau itu lah polisi. Manonya salah satunya tikam bunuh, upeh racun, rabi rampeh, curi maliang, dago dagi, sebuah salapan jumlahnya. Dan sumbangnya 2 balik, begitu itu masuk sumbang nan 2 balik. Lawannya engkau nak sampai tadi dah. Luak nan 3, lareh nan 2, rantau nan salapan. Undang salapan lah. Ada nanti tinggal sebelum kita masuk kemari. Lareh nan 2 ni tahu.
pernah mendengar? Wajar tidak pernah mendengar, karena jarang lo disambi-sambi orang tak. Luak nanti go lareh nan duo rantau nan salapan. Lareh luak nanti go, luak agam, luak tanah data, luak 50. Tanah data luak agam kan tigo luak 50. Alun dilihat lah dimakan rasul lah tibo dalam tubuh. Itu bunyi pesambah. Lareh nan duo, pertama lareh koto biliang. Dan kedua lareh budi cidiago. Dalam bahasa awaknya lareh, sebagian ahli berpendapat lareh berasal dari kata laras dalam bahasa Belanda, yaitu ideologi. Jadi dari yang kedua adalah tata cara pemerintahan adat yang dua macam. Pada umumnya luak nanti go memakai bodi cidiago, walaupun ada sebagian koto biliang, dan pada umumnya daerah rantau memakai koto biliang, walaupun sebagian ada bodi cidiago. Itu sekadar berbagi bercerita tadi, kita masuk ke materi. Sebenarnya kalau berbicara Minangkabau, buat sampaikan kalau nanti go di Subang Wali ada salah saya sebenarnya. Luak nanti go, lari nan dua, rantau nan salapan, kato nan ampe, undang nan 20, sumbang nan 2 habis. Nah sudah mah, lalu assalamualaikum. Kalau di bab pendek. Namun demikian kami pada kesempatan ini mohon maaf dan segadang-gadangnya mohon ampun kepada abunnya mama jadi pandai pada penghulu, karena berbicara adat adalah bukan dan belum kapasitas kami. Sebab adat itu sangat luas, adat itu mengatur seluruh sendi kehidupan, bahkan berazaskan kepada Al-Quran. Oleh sebab itu kami belum punya kapasitas untuk itu. Namun demikian pak kata-kata orang tua-tua wak pasal jalan di Batampuah apa kaji di Baulang, kita cuma mau ulang-ulang kaji pada hari ini. Kita sama-sama beraja karena tidak ada orang pandai di dunia. Sebuah kata bijak kami kutip mengatakan, di saat kita mengatakan diri kita pandai, di saat itulah kita orang yang paling bodoh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sama-sama beraja pada hari ini. Apapun dia beraja, kita mengenai dosi pokok sambilnya beraja kan sepakat tak tidak? Oke. Baik. Kini kita masuk sumbang nan dua balik. Kita bertanya dulu. Lain tahu apa itu sumbang dan dua balik? Dari sisi redaksionalnya apa itu sumbang? Makna dari sumbang lah ada yang tahu. Tapi pandangannya pernah ya? Pandangannya pernah. Sumbang adalah sebuah perilaku yang tidak lazim. Kalau dalam ada sebuah perilaku yang tidak lazim, yang kalau dibiarkan ini akan berujung pada sebuah perbuatan salah. Jadi sumbang itu alun salah lain, tapi menuju salah. Di dalam hukum adat Minangkabau itu alurnya cara dari moyang itu berpikir dulu. Beliaulah memintih sebelum anyoy, mencari sebelum hilang. Beliau buat aturan sebelum terjadi salah. Hukum alam awak mengatur pasti terjadi sumbang dulu, maka dipintihlah dengan hukum sumbang. Itulah sumbang dan dua balik.
Sebab kebiasaannya, karena Minangkabau itu berazaskan beraja kepada alam, terkenal dengan undang adatnya yang berbunyi alam tak kambang jadi guru. Sebenarnya alam itu mengajarkan kita sadonya kalau kita bijak memperhatikannya. Al-Quran juga menyampaikan hal seperti itu. Al-Quran mengatakan, tapi beberapa ayatnya kita pernah mendengar dari ustaz-ustaz itu, tidakkah kamu perhatikan betapa gunung disungkupkan, langit disungkupkan, dan itulah tanda-tanda dan ayat bagi kita saja. Oleh itu orang Minang beraja dari itu. Itulah dasar sumbang dua wali. Ada pernah mendengar istilah cewang di langit tandoka, cewang di langit tandoka paneh, gabak di hulu tandoka gak hujan. Segala perbuatan yang tidak normal itu, segala perbuatan yang tidak lazim itu, ini akan ada tanda-tandanya bagi orang yang bijak melihatnya. Kalau hari kapaneh, cewangnya di langit itu dulu. Kalau hari hujan, gabak di langit itu dulu. Begitu juga perbuatan kita sehari-hari. Makanya tadi Ibu Isa mengingatkan, kalau kawan aja nampe dulu dah. Sebab itulah tanda-tanda nak kawan aja kan tidak? Lah kapan dulu tanda hujan, cewang di langit tanda kapaneh. Jadi bagi orang yang bijak melihatnya, orang akan tahu. Begitulah nenek moyang itu mengajarkan kepada kita orang Minang, bijak dengan segala sesuatu. Bahkan tingkat intelektualitas orang Minangkabau itu diukur dari sejauh mana mereka bisa menangkap kata bersayap. Itulah kata orang nampe tadi, kata maleriang, kata data, kata kata menurun. Tingkat intelektualitas orang Minang itu diukur dari baanya bisa menangkap kata-kata bersayap. Salah satu itu masuk ke dalam sumbang dua wali. Kita lanjut ke sumbang dua wali ya. Sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa sumbang itu adalah suatu hal yang tidak lazim, perbuatan yang tidak lazim, yang kalau dibiarkan akan berujung pada perbuatan kesalahan. Jadi dalam masuk Minang itu parang-parangkai sadonya, sumbang, salah, laku, parangai. Sebelum salah itu pasti sumbang dulu. Soalnya saat berbicara sumbang dua wali itu tidak bisa sampai dari undang dan 20 lah. Sebab ada tambahan undang dan salapan. Sumbang dulu baru bisa salah. Kini kita masuk kepada sumbang. Mana saja kan sumbang dua wali. Agak siksa apa menyampaikan apa ada tak? Ya. Sebab apa biasa membawa taksi, kamar jalan kaki itu non tempuh kecuali bawa kereta api lurus jalannya. Jadi lompek-lompek, mungkin bingung adik-adik anak-anak gitu. Kalian bisa menangkap ya. Pertama kita masuk sumbang dua. Mana sumbang dua. Jadi gitu, sebelum kita paparkan, sumbang dua wali di dalam hukum adat Minangkabau, itu sebenarnya di budaya lain juga ada. Seperti di Jawa ada toto kromo. Tapi apa perbedaannya? Toto kromo di Jawa mengajarkan apa yang harus dilakukan. Kok berjalan dari muka orang tua membungkuk, kan seperti itu. Ada tak yang adik-adik anak-anak kita dari Jawa sih? Seperti itu yang kita pelajari di toto kromo di Jawa. Tapi sumbang dua wali tidak mengajarkan yang harus dilakukan, tapi mencegah yang tidak boleh dilakukan.
Kebalikan dari toto kromo. Pertama sumbang dua. Model apa nang sumbang dua? Itu banyak bagi nan cewek-cewek, nan ibu-ibu, nan indo-indo, nan padusi. Padusi itu banyak terkekang dengan hukum sumbang di Minangkabau. Bukan terkekang, tapi diatur. Kenapa? Agak beda dengan laki-laki. Allah pun membedakan dalamnya itu besar ya. Seorang padusi itu pun jauh lebih banyak daripada kami laki-laki. Maka di dalam hukum sumbang yang padusi pun banyak diatur. Untuk sumbang dua padusi paling banyak. Salah satu contoh, lihat tahu dan sumbang dua bagi orang padusi. Kini di Aceh, ikulah diundangkan sesuai dengan undang-undang formil. Di Aceh, orang padusi tidak boleh naik Honda atau naik sepeda motor duduk mengangkang. Dipidana malahan kalau di situ. Semenjak di Minangkabau itulah lamu ado. Semenjak nenek moyang gitu. Termasuk ke dalam salah satu sumpang duduk. Kalau padusi duduknya nak model laki-laki, walaupun awak pasarawa jin. Sama akan sumbang bantuannya kalau duduk mengangkang bakat tehalo kaki bagai gerete alam mode pareman duduk di lapau. Orang polisi itu duduknya kalau duduk di polisi lututnya baradu lutut sama lutut. Kalau duduk di lantai mode gini basi buah. Ya, itu cara duduk. Alun 5 duduk akan sangat sumbang aku termasuk untuk laki-laki. Ya tidak boleh duduk di pintu jalan Kamaswa sampai orang lalu lawang awak duduk mengangkang di sini itu sumbang itu. Lain dan kita kalau jual teka itu. Lai kadang-kadang lah orang nak bosan main nampi orang kalau lalu lalang itu tak boleh anak. Ukurannya apa? Orang menilai itu tak beretika. Memang kini tak dihukum lah. Kalau dulu nenek moyang yang Pak baca di buku dihukum itu lah bisa diadili. Kok didando segala macam lah bisa. Tapi kini tentu tak seperti itu lah. Karena permintaan pemerintahan adat itu tidak berlaku secara formil tapi berlaku kepada etika. Orang menilai etika gitu. Banyak guys sumbang berdua. Ada lucu lain. Tadi duduk, tidak boleh duduk di janjang. Tak boleh duduk di pintu. Ada lo yang tak boleh awak duduk di tempat duduk akan sumbang bulunya. Dah adanya semangat lah. Boleh ibu-ibu atau anak-anak kita fokus mandanga kamu go. Sebab kalau tak fokus pasti dilakang antara. Kita biasa hikmahnya. Adalah yang sumbang kalau kita duduk di tempat duduk. Apa itu yang tak tempat duduk gitu? Pak contoh kan, mau gitu acara yang hari itu dah. Atau kita barangnya. Tadi bu ya pak ibu oleh panitia kursi sofa rancang. Tapi nanti awak jangan duduk lah itu. Sumbangnya itu untuk tamu. Mama itu tempat duduk, indak di janjang, indak di pintu, basuh parancak, bakas suataba, bamanggalo, tapi tidak terkebewak dah. Untuk tamu, kalau duduk awak mengangkang di situ, bekolah mana aku mengalami nape panitia kamu usia sakan.
Padahal itu Tuhan semua. Bentuknya kan seketik hal-hal kecil tentunya. Tapi kalau tidak menjadi perhatian, maka taruhannya etika anak-anak. Taruhannya etika, wak, tidak etika macam. Betul tidak tuh? Lain masa mau katakan itu? Lain jujur. Itu baru sumbang duduk, dan mungkin banyak lain yang tidak perlu Pak sampaikan yang lebih anu. Al zigzag saja ya. Soalnya kalau kita buka ada contoh gambar segala macam, rasulnya tidak mungkin dapat tidur ada pakai gambar guys. Sebab pun SMK, biasanya Pak anak SD saja harus pakai gambar. Kita lanjut sumbang tagak. Baalon dan sumbang tagak. Sebenarnya biasa mau saja. Sumbang duduk, sumbang tagak. Dan jelek yang tidak pada tampeknya apa contoh kan kalau sumbang tagak bagian laki-laki lah ya. Kalau laki-laki tentu kawan laki-laki lah. Kau pergi menonton boli lalu orang di Indo banyak sinar mengusul nonton dia nyalik lo di dalam tuh itu sumbang. Lagi di Indo tuh orang tak ada ya. Bagaimana itu? Kalau ala SMK, awalnya nggak ada loh. Kecuali nak kelas PSD aja kali dekat itu tidak masalah. Tapi kalau ala SMK, kalian kalau menuju dewasa, sebablah balik berakal, langsung banget tuanya. Tidak pada tampilnya lah ya. Ini Indo masih musuh sinar menonton. Awak menyalek lo si nanda ya. Lain kata itu tuh. Kalau lain isuak jangan gue jalan dah. Malu awak di orang tua-tua. Kalau di zaman apa dulu berang sama apa tuh tarik telinga. Kini mama kan kerja jauh saja wasan ada. Iya besar. Iya Pak Guru. Itu semua tagak. Banyak lah yang lain mungkin yang itulah paham itu. Tapi kadang-kadang nak kita ulang Pak Guru, Pak Ustaz. Kita sendiri pun kadang-kadang jadi lupa. Jadi betul undang tua mengatakan kita akui kita lah banyak melanggar undang, melanggar ajaran. Sebab dulu telah diingatkan bahwa pasal jalan itu dia batampuh. Apa kaji itu dia ulang. Secerdas apapun otak kita yang mau jadi buku, sesuatu hal yang tidak kita ulang-ulang, yang tidak kita biasakan, yang tidak kita ulang-ulangi, ini tidak akan jadi terbiasa. Itulah manfaatnya ini. Senendaknya bercerita-cerita itu, senendaknya nggak sekali 6 bulan gitu. Atau sekali setahun saya tidak mana. Tapi kalau tidak sama sekali, menganak nak kau jawab pun lupa Pak. Jawab pun lupa hal-hal yang seperti itu. Kita masuk lagi sumbang tadi, sumbang tagak, sumbang jalan lah ya. Lain tahu dong sumbang jalan. Berjalan pun bisa lo sumbang, berjalan pun diatur menurut budaya kita. Contoh bagi non-padusi Bali banyak padusinya. Padusi gak banyak diatur oleh hukum sumbang. Kalau padusi tidak boleh berjalan malam, apalagi suram. Jalannya tertentu, jaleh-jaleh, pai kama, pai ke rumah ente, pai ke rumah uni, jaleh-jaleh. Tapi kalau lah marewang saya, mak, tapi sentak, baik kolon nak, cium jaleh lah. Keceknya juga basketnya, biar mau sebuahnya pampek sebuahnya. Istilah kininya,
ngabuburit. Marah saya, artinya pakai ngabuburit kan ya. Itu sumbang. Jalan tak jaleh, hari lah sanjau, kau lah pulang sah. Nak kau ingat tak ada pulang lah jam sawaleh lah sah. Awak Indo, awak cewek, pai jonda alasannya pai membeli pembukuan ngabuburit, pulang lah jam sawaleh. Itu sumbang. Termasuk sumbang jalan. Mau dituju kalau malah kadang-kadang mereka lainnya na lugu-lugu mana lah, sumbangnya lugu-lugu mana di kampung saja. Pi bakawan dia nak kelas SD kena 2 SD setari. Lain mau melato-lato. Tiap hari sini semua dia pulang sekolah, sumbang juga. Jalannya dekat-dekat situ saja. Separak kalau parak tu lato-lato macam je. Awal kena SMK, langkah kuliah, sumbang juga seperti itu. Termasuk sumbang jalan, sumbang di calia orang. Iya tak? Kau nak sumbang katu, kau banyak kah? Itu masuk sumbang katu. Lain itu sumbang katu. Kecek tak pada tampaknya. Pokoknya sama ngeceknya. Ya gak sakitnya dia orang dengan. Pakai cek orang, ancak yang dia kami bayar. Itu tak ada sepakat tu. Lah mengecek mau sakit ni. Kalau istilah tu sudah tak perapatia, otak malah pilapia. Jo politik inyo nang tahu, ekonomi nyo santiang bulong, tapi Amerika sehat juga. Ya tak, caritonyo ekspor impor. Tapi rokok kawan terletak di sentuh aja. Bursa efek waktu tuanya ekspor impor caritonyo. Cah ke Singapura, cah ke Perancis. Babiti harap rokok kawan terletak di satu doang aja. Sumbang katu. Indah bapaknya aja bawa. Lain dia orang kayak itu tuh. Jahat kayak itu. Dibaca orang pun gua bawa. Ya kan? Istilahnya tuh gadang otak. Banyaklah sumbang katu yang lainnya. Itu salah satu saja Pak contohkan. Artinya ada Minang tuh mengajarkan awak tuh jujur. Jujur, hemat. Orang tua mengatakan pakailah ilmu padi. Makin barisi makin runduk. Dan itu memang sunatullah, hukum alam memang seperti itu. Orang-orang hebat itu, orang-orang kayu itu, orang-orang berilmu itu tidak pernah mengatakan ini berilmu. Awak menilai yang akan tahu ini berilmu. Tapi kalau awak lah mengatakan awak berilmu itu ampuh betul. Sebab pada ampuh orang cuma latihnya, pada kecil sih dua. Kalau lainnya orang mau tanya santi yang melihat cerita tadi melihat. Itu berarti sumbang katu. Kalau dapet diawa tidak pasobok hal yang demikian. Jadi masalah katu itu siapa mana tadi? Masalah katu itu mau pakai istilah tulis datuk pramantir. Dua dan kadinge, dua dan kadilupokan. Betul. Dari mulai katonya dulu. Jangan katokan apa nanti pikir. Tapi pikirkan apa yang dikatakan.
baru letakkan tuh sebui. Lah orang-orang mestinya pikirkan dulu apa yang akan kita bicarakan. Jangan apa ada dalam sarang tangan itu saya. Itu apa kita pikir sudah kata Tuhan namanya. Baik tujuh dalam pergaulan menambahkan dua nan kadingi, dua nan kadilupukan. Jangan tabaliak pasang. Eko gak makin jam gaji SD na baru dah. Tapi yang mau tahu tadi, awak sering. Kalau fokus saya kemarin salah saya awak baca terus sampai dua habis ya. Apa dua nak kadingi, dua nak dilupakan? Nak kadingi salah awak ke orang, jasuran awak. Dua nak dilupakan, salah orang ke awak, jasu awak ke orang. Jangan tabaliak pasang. Kalau tabaliak pasang, lah kacau kabirau. Pas sudah kaji apa? Saya nutup kalau tidak deh. Tak boleh tuh kan? Jasunya nak baca. Mestinya kan tabaliak. Jasu orang nak dibaca kawan. Itu nak diingat selalu. Untuk amanlah hidup di dalam pergaulan. Sederhana sebenarnya diajar kalau nenek moyang kita. Dan itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Dalam adat Minang disebut syarat mengatur, adat memakai. Seluruh yang dikatakan syarat wajib dipakaikan adat. Itunya tadi. Kini kita masuk sumbang cali ayah. Sanane kok tidak perlu kita contohan anda. Lah banyak yang tahu. Tapi sumbang cali itu sebenarnya lebih kepada bahasa tubuh. Jangan sampai segala sesuatu yang kita lakukan sumbang atau mencari orang meriaknya terkata berang orang bawa itu masuk sumbang cali ya. Ya walau terbiasa tapi itu terbiasa itu nggak dirubah. Kebiasaan itu nggak dirubah. Sebab kenapa? Aduh bahasa-bahasa tubuh yang dinilai oleh orang lain. Aja aku bawa aja liatnya gaden. Ada di sakinah dia. Padahal ada doa terkait itu dah. Dan kebiasaan waktu cari urut. Tapi kalau rumah salah menilai orang jadi sebab mencari seperti itu tuh sumbang. Makanya orang kena nilai. Akhirnya apa? Berdosa orang karena awak. Itu salah satu cuma saya lihat. Mungkin banyak contoh-contoh yang lainnya kita tahu sadonya. Di situ saya tuh sumbang makan. Soalnya kau termasuk sumbang laku, sumbang parangai. Sumbang makan mungkin awak lah tahu. Mulai dari tampeknya, yang kedua pun dan dimakannya. Banyak hal kalau tentang itu. Kita lanjut sumbang pakaian. Nah, itu banyak tuh. Sumbang pakai. Soalnya itu turunan dari hadis. Nah, ya Ustaz ya, bahwa tidak boleh kalau awak manusia menyerupai laki-laki, awak laki-laki menyerupai manusia. Bahkan bila satu kaum menyerupai kaum itu sendiri, makanya bagian dari kaum itu. Itu yang kita dengar disampaikan oleh Ustaz gitu. Dan itu diatur oleh sumbang dan doa oleh hukum adat dalam Minangkabau. Apa contohnya? Mungkin sangat banyak contohnya. Inilah banyak kau yang melanggar. Mohon maaf, Pak Guru, Pak Ustaz, yang perlu kita luruskan. Awak orang Minang, keturunan awak Asia Tenggara, ras awak Melayu, nah mungkin dia sampai dunia lain ada tidak ada. Mungkin ke Timur Leste punya. Tidak masuk rumusnya. Kecuali terjadi yang tidak normal, apa yang tidak normal itu? Ia mau bilang lagi. Keturunan Asia, ayah Minang, induk Minang, ya tak? Bahkan kulit kat pulau seketik, rapui pepirangan. Nabi Sagi
baru apa jaga keturunan mulai, mana mungkin, malah udah mulai kalian. Kan sumbang tuh, lain dong gini tuh, banyak dah. Kalau bagi kita bukan dalam kapasitas menyumbangkan diri, bagi kita orang yang tahu dengan hukum sumbang, tidak lain yang mencari bodoh sih kawan. Kan jadi buruk penilaian kawan. Mungkin karena ketidaktahuan persoalan sumbang tadi lah, dia menganggap dengan beda dengan yang lain. Kalau hanya menjadi pusat perhatian, kalau istilah waktu SMA dulu MPO namanya, kini lihat kayak itu. Termasuk sumbang juga tuh MPO itu. Pokoknya bawa negara perhatian orang, pembeda itu orang lain orang. Kalau nan bayi sih tidak masalah dong. Sebab misalkan SMK Kinaligo jorobung surang itu piawak, itu udah ada deh. Tapi kalau nama Rabi pirang awak si surang sih, kok jadi gue. Sebab itu tidak positif. Sumbang itu salah satu sumbang pakai cie baru tak. Nah laki-laki banyak orang banyak pakai sumbang. Lain terus sumbang. Cobalah pikir untuk apa lah sumbang dipakai awak laki-laki. Poinnya tak mengerti Pak. Itu kira-kira sumbang dah. Gagah nak dong, tambah gagah nak sebab orang Sumbang tu cantik yang lainnya. Mau nggak kalian laki-laki disebut cantik? Kan tak ngerti atau apa tujuan poin yang dipakai dengan pakai Sumbang itu? Semoga tak gagah laki-laki tidak disumbang edo, pasti tidak tanya lagi cewek ini sumbang. Enggak kan? Enggak ceweknya kan? Semua yang pakai Sumbang tu cantik kawannya. Itu sekolah dulu. Makanya jauh-jauh hari Al-Quran mah dengan hadisnya jauh Rasulullah mah telah menyampaikan tak boleh menyerupai, bahkan satu kaum menyerupai kaum lainnya, makanya dianggap sama dengan kaum itu. Yang lebih luas dan malahan. Situ kamu sebenarnya. Mohon maaf Ustaz. Kalau pakaian itu banyak, sangat banyak. Jadi kita berharap awak tahu mungkin sadonya karena dari sekolah lah, sekolah calon-calon mahasiswa. Apalagi kini generasi milenial, generasi yang serba keterbukaan dengan informasi. Iko para lucu itu kaji-kaji gini. Kami berharap mestinya anak-anak muda Minangkabau seperti kalian bangga dengan budayanya, bangga dengan apa yang kita miliki. Jangan awak terbawa arus. Kuliah kita meniru budaya yang lain itu, tapi dan eloknya, tapi tanpa menyampingkan budaya kita. Kalau Pak pikir terbalik, kalau dapat budaya awak ditiru orang hendaknya, boleh Pak awak? Iya tak? Kalau awak meniru budaya orang, bukan mengatakan awak bodoh, tidak ya. Berarti orang itu yang hebat. Musim film Korea lah ke Korea-Koreaan sadonya. Iya dia katakan itu. Namanya Salmawati, dia udah Tunggalo Salmatannya dia. Itu di Facebook. Boleh anak Korea-Korea, boleh anak Cina-Cina lo ini ya. Kena Salmali. Nggak bangga dia dengan apa semua itu Salma Janego selesai. Bangga dengan Janego kan? Apa ya tengok di YouTube Adrian Jambak, Mang Jambak. Karena kan dia keren-keren pasal sosial kiri yang ini itu kan ya lepak tanya. Tapi tidak bangga kewak dengan mengklaimkan jati diri awak itu bukan Minangkabau. Banyak ini tuh, ya banyak saudara. Yang namanya nyebut kacino-cinoan lah, ke Korea-Koreaan lah. Lain dengan itu. Lain dengan sosda. Tapi lepas aku tadi kadang Salmatan lo namanya. Itu sampai sebelum beresok
ya. Aduh kan Cino lah, ngawak gitu aja. Itu sumbang. Artinya pun nampak tak bangga dengan apa yang kita miliki. Ada perkataan paling umum disampaikan ngaco adana, itu kan dek tidak kenal maka tidak sayang. Awak tak kenal di budaya awak dan tentu tidak sayang. Mari dari kini kita memulai mengenalnya. Mengkau nak banyak kan kalian mencintai budaya sendiri, memang tidak mendalami. Dan itu banyak terjadi gini. Awak lebih hafal dan jauh pada nandake. Siapa nama presiden Amerika yang tahu. Tapi siapa nama beti pasaman barat dia tahu. Kan anak kayak dewa nak tahu tak? Itu lo tanya DJ. Itu lo makanya salah satunya. Itu efek dari transparansi informasi. Efek dari teknologi informasi. Buliah ada, atau kan buliah. Tapi alangkah lebih baiknya yang awak dake, yang awak tahu dulu. Biar kita mencintai apa yang ada di diri kita sendiri, apa yang ada di budaya kita sendiri, apa yang ada di lingkungan kita sendiri. Dah tahu nama beti masa marat dah? Oh, besok apa sampai ke Pak Beti? Ikolah parah kau saya kenali. Kalau nama gubernur presiden Singapura, lebih tidak tahu. Tapi kalau kan laki-laki gue tanya siapa nama pemain bola dari Portugal? Siapa? Messi Argentina tuh. Portugal itu si R7. Betul atau betul sekali? Betul sekali. Jadi kita masuk ke tadi sumbang pakai ya, panjang ya sumbang pakai. Sumbang Karajo. Aduh jo Karajo konon sumbang aduh. Sumbang bagi yang tak pas mengarajuan. Kendati pun gini, aku banyak analog ini ke Pak Guru Pastor. Mungkin tantangan bagi kita di Minangkabau dengan era keterbukaan informasi, era teknologi media sosial. Kalau di Jawa gini lah banyak Indo-Indo aku menjadi sopir truk gandeng itu. Untuk di Minangkabau itu sumbang. Itu tidak pas. Produksi belia bakal aja belia, aduh nggak tahu kada belia. Tapi yang sesuai dengan kodrat kepadusiannya lo, menjahit, memasak, bekerja di kantor, pijan memanjat. Iya kadang-kadang kalau nggak tahu ikonnya sumbang bisa, pasti bisa lah produksi itu. Ini cukup lo nyaraga sama jawab bedanya kue sini memanjat itu kan tak berat-berat kan ada. Kalau nggak paham dengan aku sumbang kan satu orang jadi coba tak. Sebab itu sumbang bagi produksi. Dan laki-laki ada mana sumbangnya kerajuan banyak loh. Kau ingin ke ibu awak. Itu terjadi. Bagi laki-laki sumbang mengarajuan nan karajuan na produksi naremeh-temeh di dapur. Jadi ibu-ibu kok tagantung bana mangulai jadi suruh lobang beli bawang besar sebentar. Masya Allah, kok kerja orang ikut tahu kancing barandang lagi siapa? Sebab tu sumbang nampak ni kawan yang masak beli bawang karajuannya. Boleh tak tuang bangga, boleh laga-laga anak kurang atau itu sumbang bagi kami laki-laki. Walaupun beli bawang cuma ringan dan kalau dah sebentar sekali dore, tiba tapi tidak karajuan laki-laki tidak. Orang akan berpandangan lain karena itu tidak lazim.
Balik ke asalnya tadi. Sesuatu yang tidak lazim itu sumbang dan ujungnya akan jadi salah. Sumbang salah laku parangai. Pertama laku aja dulu. Kalau di Badian menjadi parangainya. Bawa. Iya dong nanti kayak itu dah. Ikaw mengingat kay ibu awak. Kadang-kadang nyo bukan nak marago yang bangnya karayo sasak. Itu tak tolong saya beli bawang, beli ajinomoto, kabangnya. Ngecek kawan yang sebut di dapur, lah tambahkan jadi merendang saya. Iya tak tuh? Ada tak seperti itu? Kan tanpa kita ingin. Makanya awak ingin balik itu tuh sumbang. Sumbang bagi laki-laki. Itu salah satu termasuk sumbang karajo tadi. Saya banyak lagi. Mana berusia terkait dulu tadi. Mentang-mentang bisa memanjat, jangan juga orang laki-laki. Masa ada laki-laki di rumah? Kok kamu mulai cepadak? Kan awak kami manjat cepadak tuh. Walaupun cepadak tuh banyak dahannya. Semua tuh sumbang bagi padusi. Kita masuk anak ke-9. Apa kok sumbang tanyo dan sumbang jawe. Aku gak menarik sedikit. Sama nada sama juga etika tadi. Apa contoh dan sumbang tanyo? Ya. Tamu tibo ke rumah awak. Tu namo tamu tibo lah anak tak nasi, buat suruh makan. Jangan bertanya awak kayaknya wara bare ini sekilo. Itu sumbang tuh. Walaupun lurus tujuan awak bertanya oleh awak dalam mau nak beli bare awak penyobadi. Tapi jadi itu kayaknya ditanya awak sumbangnya. Di masuk orang tanya lah selesainya bukan hal itu tanya awak. Kan ya dah. Kali tahu hal-hal seperti itu. Yang bersih-bersih, yang anak kami tahu hal-hal seperti itu. Alhamdulillah kalau tahu. Yang takui kami tak turun hal-hal seketik-seketik menurutku. Sumbang Jawa, cik banyaklah sumbang Jawa. Senjangnya menyiau contohkan. Nyo menggalih. Katakanlah kalau bulan masuk menggalih ini, menggalih buah. Ikaw boleh ke dia. Entah mawa datang dalam dan kan mesti jadi sinyal saja itu. Itu termasuk sumbang Jawa. Lain tak boleh ke dia. Entah tu pak, tak tahu ada datang dalam saja. Sumbang tak tu? Sumbang kan? Senjang saja wehnya. Itulah kira-kira salah satu yang contoh dari sumbang tanyo dan sumbang Jawa. Kita masuk sumbang diam. Diam kok dojo sumbangnya. Sabak dojo pati awak tak diam. Memang ada pepatah mengatakan silent is gold. Diam itu adalah emas. Tapi diam yang mau dewa. Sumbang diam artinya tuh tidak peduli sewa apa yang terjadi. Orang lah rasa kusut, apa diam ya? Atau sebaliknya, tetangga awak paralel berdoa, awak nak keluar rumah man, yo mendalam kamar. Orang beramai-ramai di sebelah itu termasuk sumbang. Sama hidup itu adalah tolong menolong. Hidup pun tidak bisa surah. Saya hebat awak hidup pasti tidak bisa surah. Kita pasti butuh orang lain. Dan Minangkabau mengajarkan itu, mengajarkan kekerabatan. Bahkan sangat kental malahan di Minangkabau dalam hal gotong royong. Kalau berbicara gotong royong, berbicara demokrasi, berbicara musyawarah mufakat, tidak usah orang Minang diajari. Pernah mendengar dulu nak Minang kurang Pancasilais, ini tali bawa mendengar. Lalu Pancasila, lalu bagaimana orang Minang Pancasila.
belum ada negara Republik Indonesia lah mengenal orang Minang gotong royong, dan bahkan itu menjadi akar urat tunggangnya ada Minangkabau, yaitu musyawarah mufakat, gotong royong, itu urat tunggangnya. Dan itu terbukti kini manga aja orang kalau kabarale di siko nih orang sebelum barale mendudukan dulu lah, itu buktinya musyawarah mufakat. Mencari hari-hari siapa sama? Siapa mengatakan orang Minangkabau tidak demokrasi? Jangankan hal yang besar-besar, hal yang kecil-kecil, mempertunangan pajak, lain contoh dadang lain. Minimalnya berdua dulu nasa parapean di rumah, ya udah. Membuktikan Minangkabau adalah landasan demokrasi Indonesia. Jadi, kendati pun tadi pembicaraan sumbang diam. Jadi, tidak seluruhnya diam itu adalah emas. Diam itu artinya jangan yang sumbang-sumbang kita lakukan. Diam mahapan saja, mahan yang saja itu sumbang. Kita masuk tadi, kini sumbang bagawu. Sana ada lompat-lompat tadi nak baca sumbang bagawu ada. Kalau awak laki-laki bukan tak boleh mengatakan bakawan jonan padusi, bakawan boleh tapi bagaul tak boleh. Pertama hukum agama awak melarang sumbang. Kalau laki-laki sama laki-laki lah. Kalau malah anak SMK pun tak jangan kalau yang PSD, kalau anak main lato-lato dah. Itu sumbang bagawan nak sampaikan tadi kepada tujuh. Nah, padusi-padusi. Kalau Jawa kawan Jawa anak jangan kalian 3 SD, kalau yang PSD, tentu main kopi sudah ada kan? Ya tak? Itu sumbang. Itu sumbang kalau itu yang kita lakukan. Itu salah satu sumbang bagawa. Kini banyak tuh, banyak. Agak panjang cari doa seketik karena kau ada pak ya. Berawal dari sumbang bagawa ekolah terjadi hal-hal yang tidak lazim di Minangkabau. Salah satunya LGBT. Kita bagi para orang tua kita sangat berharap mulai dari dini. Lah jaleh anaknya laki-laki dari kita dek tetangga madusi mensaudarahan bapak dia lu main anak madusi. Jadi sumbang itu diajarkan dari kecil kalau bisa. Itu apa akibatnya kalau yang seperti itu? Mungkinlah banyak. Ada contoh kasus yang pernah lihat seperti itu. Nah, akhirnya apa? Penyimpangan perilaku, penyimpangan seksual. Baik tujuan apa padusi? Kaum LGBT itu karena sumbang dari awal. Itu karena tidak membiasakan hal yang sumbang itu salah ujungnya. Nyo lesbi, nyo gay, itu karena membiasakan sumbang. Coba perhatikan. Dusana awak nan LGBT itu. Kalau yang padusi, nyolah jadi padusi. Tapi rambutnya pendek, sarawal lepis, cabik dulu tuangnya. Kayak itu nak. Kalau tak biasa susah terkait itu. Ujung-ujungnya apa? Penyimpangan perilaku. Makanya hukum adat mengatakan sumbang salah, sumbang dulu mengkok ketipu salah, tak mungkin salah langsung. Tak mungkin salah langsung. Pokoknya sebaiknya yang sumbang itu tidak kita jangan pernah coba-coba kita lakukan. Kamu akan berujung pada perbuatan yang salah. Sumbang kurenah terakhir ya. Sebenarnya tadi kita sampai sumbang kurenah. Sumbang kurenah itu laku parangai. Pada kesimpulannya perilaku awak itu perilaku yang normatif. Undang adat mengatakan babuik bayak pado-padoi, babuik buruk sekali jangan. Paham artinya? Babuik bayak tuh pado-padoi.
Maksud dari padu-padui, kendati pun perbuatan kita perbuatan baik, tapi dilakukan dengan cara yang baik pula. Baik-baik pun harus hati-hati, harus padu-padui. Awak contohkan saya sederhana, dan baik-baik padu-padui. Kini awak fikir banyak, tok nyembang surau aku, masalah aku perlu dibuat kau buat saya surang bawa saya orang tukang berak pengurus. Itu tidak padu-padui nama itu dah. Kendati pun itu pekerjaan baik. Ya beribadah mah, sedekah mah. Tapi kalau tidak dilakukan dengan cara tidak baik, hasilnya tidak baik. Mau demikianlah hukum adat Minangkabau menganjurkan. Apalagi babuik buruak sekali jangan. Kenapa sekali jangan? Aku pernah baca di buku, pada dasarnya otak manusia itu merekam kebiasaan. Perbuatan buruk kalau dilakukan sekali, ya pasti jadi 2 kali. 2 kali menjadi 3 kali. Makanya hukum adat mengajarkan bahwa buruk itu sekali jangan pernah dilakukan sekalipun. Jangan pernah coba-coba. Apalagi generasi muda awak kini. Narkoba itu buruk atau bahaya? Jangan pernah coba-coba. Kadang-kadang ada istilah kenakalan remaja, biasa untuk anak muda, tidak biasa ada. Siapa mengatakan biasa? Tidak biasa. Sebab tidak ada nilai positifnya, pasti akan berdampak negatif. Jadi itulah barangkali dasar saya disampaikan 2 kali. Nah, jadi itulah tadi barangkali sebenarnya seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kami dalam hal ini bukan memberi materi. Sebenarnya dan kita sabui kita lah tahu saudara hanya. Yang aku baca tadi, aku yakin awak lah tahu saudanya. Termasuk aja anak-anak kita, awak tahu saudanya. Cuma main ingin balik ya. Karena ini pikiran kita kok labanya dimasukkan dengan informasi yang sangat banyak lewat media sosial. Kadang-kadang nandaki awak dan terlupa. Bahkan yang harus menjadi pakaian kita sehari-hari itu dan terlupa. Itulah yang kita inginkan pada kesempatan hari ini. Dan undang orang tua mengatakan terbilang di rumput lansik tersisi di ruang lantai. Amo bilang sadona dapet nanti kau untuk anak pandai. Galah hama itu kayak diraju citaba di balik papan, kok salah tu baiklah ambo, kok salah semua kita amalkan. Akhir kata kok ada nanti singgung tanahnya kalau tuang turun, maklumlah kau dek liang kata talampau, dek kata tak dapet, ambo mohon dirilah maaf. Kau ada nanti singgung tanahnya kata tuang turun, minta maaf sekadang-kadangnya, minta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.